berjumpa dalam acara renungan malam bersama dengan jemaat Telo Batua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-Mu bagi kami. Kami mau mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman. Mohon ampun atas dosa kami, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah seorang pendeta yang baru beberapa bulan memasuki sebuah jemaat. Dia berjalan pada pagi hari untuk melihat-lihat situasi di tempat dia bertugas. Ketika ia menikmati jalan pagi, tiba-tiba hujan turun. Karena itu ia menghampiri rumah yang terdekat dan mengetuk pintu. Ternyata orang di dalam belum menikmati paginya dengan sukacita. Karena itu ketukan pintu pada pagi hari membuat ia merasa terganggu, dan sekalipun ia terganggu, ia tetap buka pintu. Siapa di luar? Ibu pendeta itu mengatakan, saya, tanpa memperkenalkan dia pendeta. Bolehkah saya meminjam payung untuk kembali pulang ke rumah? Dengan sedikit kesal, pemilik rumah itu mengatakan, tunggu sebentar. Kemudian dia mengambil sebuah payung rusak, buka sedikit pintu dan mengulurkan payung itu dan mengatakan, ini payung, jangan lupa kasih kembali. Sekalipun payung itu rusak, ibu pendeta itu membawa payung itu dan menggunakan. Keesokan harinya, pendeta itu menyuruh bertanya untuk mengantar kembali payung itu kepada si pemiliknya. Kemudian sampailah orang yang diminta oleh ibu pendeta mengantar payung itu sampai ke pemilik payung itu. Dan ketika payung itu dikembalikan, ibu itu bertanya, siapakah yang meminjam payung kemarin? Dan orang itu mengatakan, itu ibu pendeta kita yang baru beberapa bulan. Ibu itu menahan rasa menyesalnya, rasa malunya di depan orang yang membawa pulang kembali payung itu. Ternyata terdengar gerutu dari ibu itu. Seandainya saya tahu itu ibu pendeta kami yang baru, tentu saya akan memberi payung yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala orang-orang percaya pun demikian. Memberi sesuatu yang baik, apalagi yang tidak baik, kadang disertai dengan
sukacita. Terpaksa memberi pertolongan. Bahkan cenderung kita melihat siapa yang kita mau tolong atau siapa yang mau kita beri sesuatu. Sehingga kalau kita melihat ini orang biasa-biasa saja, kita cenderung memilih yang rusak-rusak, yang hampir tidak bisa digunakan lagi, yang terbuang. Tetapi sekalipun rusak, ada orang-orang tetap menggunakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang kadangkala dalam hidup ini memberi dengan terpaksa. Baik itu memberi sedikit, apalagi memberi banyak. Tapi memang banyak juga orang yang memberi banyak dengan sukacita. Karena itu dalam teks kitab 2 Korintus 9 pasal 7 kita diingatkan supaya hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, berilah sesuatu itu dengan sukacita kepada sesamamu, pada orang-orang yang diutus Tuhan untuk menguji cinta kasih, apalagi memberi kepada Tuhan, yang memberi hidup, memberi perlindungan di masa-masa pandemi ini, dan tetap memberi kesehatan, semangat. Berilah kepadanya terbaik dan juga disertai dengan sukacita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak pula. Dan karena itu masing-masing berilah dengan sukacita, dengan kerelaan hati dari apa yang diperoleh dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati tiap orang yang memberi entah sedikit, entah banyak, menurut kerelaan hatinya, karena Tuhan akan melimpahkan sukacita baginya. Tidak ada kata menyesal jika telah beri yang terbaik sertai sukacita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami malam ini untuk memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksa. Baik memberi sedikit maupun memberi banyak berdasarkan apa yang peroleh. Engkau memberkati, melindungi jemaat Telo Batuang, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, hibur yang berduka, juga menolong mereka untuk tetap tegar dengan situasi yang membuat cemas dan khawatir. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat Mayam yang terus menyaksikan, ikut bersama berdoa, lindungi dan berkati mereka dalam kehidupan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, terus berpikir, ambil keputusan, kebijakan demi kehidupan masyarakat, rakyat di negeri ini. Tuntun kami, lindungi kami malam ini dalam istirahat kami, sehingga kami boleh menikmati hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.